PT Sarana Menara Nusantara Tbk menggelar pembelian kembali atau buyback saham dengan nilai maksimal 300 miliar rupiah di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Periode buyback saham direncanakan berlangsung mulai 2 Februari 2026 hingga 1 Mei 2026. Pelaksanaan buyback dapat dihentikan lebih awal apabila nilai pembelian kembali saham atau target jumlah saham yang akan dibeli telah tercapai. Adapun jumlah saham yang akan dibeli kembali diperkirakan setara dengan sekitar 0,97% dari modal ditempatkan dan di store perseroan atau sekitar 576 juta saham dari sisi kinerja. Manajemen menilai rencana buyback tidak akan memberikan dampak material terhadap kegiatan usaha maupun pendapatan perseroan. Buyback saham akan menggunakan dana internal dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan, kebutuhan modal kerja serta sumber pendanaan perseroan. Ya, Antam telah menandatangani framework agreement dengan PT Industri Baterai Indonesia atau IBC dan HYD Investment Limited dalam rangka rencana pengembangan hilirisasi nikel. Manajemen Antam menyatakan proyek ini merupakan bagian dari inisiatif pengembangan ekosistem baterai terintegrasi di dalam negeri. Antam telah menandatangani framework agreement dengan PT Industri Baterai Indonesia atau IBC dan HYD Investment Limited dalam rangka rencana pengembangan hilirisasi nikel. Direktur Pengembangan Usaha Antam, Idewa Wirantaya menyampaikan proyek ini merupakan bagian dari inisiatif pengembangan ekosistem baterai terintegrasi antara perseroan, IBC, dan HYD. Di dalam framework agreement tersebut, terdapat ketentuan-ketentuan utama kerjasama para pihak, termasuk tidak terbatas pada ruang lingkup pengembangan proyek hilirisasi nikel yang terintegrasi dari hulu ke hilir, prinsip tata kelola kerjasama. Selanjutnya, tahapan pengembangan proyek serta kerangka pengaturan teknis dan finansial akan dikaji lebih lanjut melalui studi kelayakan bersama. Adapun Indonesia menargetkan diri menjadi hubungan ekosistem baterai dunia dan bahkan membidik posisi sebagai produsen terbesar kedua setelah China. Ambisi itu mulai diwujudkan melalui percepatan mega proyek baterai terintegrasi yang digarap Antam, PT Industri Baterai Indonesia, dan konsorsium global HYD Investment Limited. Kerjasama ini diarahkan untuk membangun rantai pasok baterai terintegrasi dari hulu hingga hilir di dalam negeri, mulai dari pengelolaan sumber daya nikel, pengolahan dan pemurnian, hingga produksi sel baterai. Berbagai sumber IDX Channel. Diskusi intensif Otoritas Jasa Keuangan dengan penyedia layanan indeks global Morgan Stanley Capital International atau MSCI berlangsung cukup positif. Hasilnya di level teknis, pihak MSCI menyediakan dan akan memberi guidance tentang metodologi dan perhitungan yang akan dilakukan. Pelaksana tugas atau PLT Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friederika Widiasari Dewi menegaskan pertemuan yang dihadiri oleh tim OJK, Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, dan perwakilan Danantara serta tim analis MSCI sepakat telah mengajukan proposal solusi untuk menjawab dua isu utama yang diminta untuk diselesaikan oleh MSCI, di mana dua poin penting tersebut yakni terkait dengan disclosure kepemilikan saham dan klasifikasi investor serta penetapan rencana free float dari minimum 7,5% menjadi 15% akan dilakukan secara bertahap. Di sisi lain, IHSG saat ini telah mendapatkan respon positif dari para pelaku investor asing dan hal tersebut dibuktikan dengan telah adanya aksi beli atau net buy dari investor asing pada perdagangan di hari Senin kemarin sebanyak 654 miliar rupiah. Kami ingin memastikan bahwa OJK bersama seluruh SRO memastikan ya seluruh perdagangan dilakukan secara teratur, wajar, efisien, dan kami menghimbau kepada seluruh investor di tanah air, seluruh investor pasar modal untuk tetap tenang, tidak panik, dan kalau kita melihat kalau investasi di saham di pasar modal itu kan melihat jangka panjang ya, lihat fundamental ekonomi kita sangat baik, dan juga kalau kita melihat prospek ke depan juga sangat baik. Jadi tolong jangan panik ya, tetap tenang, dan kita semua di sini OJK, SRO, we are doing our job ya. Kita memastikan semuanya dapat. Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan telah menyiapkan 8 rencana aksi untuk mempercepat reformasi integritas pasar modal Indonesia. Langkah ini ditempuh menyusul pengumuman signifikan dari penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International atau MSCI. Gejolak pasar modal Indonesia yang diawali dengan pembekuan terhadap setiap peningkatan bobot Indonesia dalam indeks global oleh Morgan Stanley Capital International
atau MSCI langsung memicu koreksi tajam di Bursa Efek Indonesia. Dampaknya indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah signifikan. MSCI meminta keterbukaan dan transparansi Bursa Efek Indonesia terhadap pasar modal yang bergerak di perdagangan. Menyikapi gejolak pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyiapkan 8 rencana aksi untuk mempercepat reformasi integritas pasar modal Indonesia. Pertama, rencana aksi peningkatan batas minimum free float 15% yang selaras dengan standar global. Kedua, transparansi ultimate beneficial ownership untuk penguatan keterbukaan pemilik dan afiliasi pemegang saham guna meningkatkan daya tarik investasi pasar modal Indonesia. Ketiga, penguatan data kepemilikan saham yang praktik global terbaik. Rencana keempat, demutualisasi Bursa Efek Indonesia guna meningkatkan tata kelola serta mengurangi potensi konflik kepentingan. Dan rencana kelima, penegakan peraturan dan sanksi secara tegas dan berkelanjutan. Aksi keenam, peningkatan standar governance, yakni kewajiban potensi atau sertifikasi profesi bagi penyusun laporan keuangan. Ketujuh, pendalaman pasar secara terintegrasi yang memperkuat peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang. Dan rencana yang terakhir, kolaborasi dengan para pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Dengan upaya 8 jurus penguatan pasar modal ini, pemerintah dan otoritas terkait mengedepankan likuiditas dan tata kelola pasar modal yang dinilai menentukan minat investor global. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dikaruniai sumber daya kelapa sawit yang cukup melimpah. Untuk itu Presiden meminta kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi industri kelapa sawit yang menjadi incaran pasar global. Kelapa sawit Indonesia merupakan tumbuhan strategis yang bisa menjadi berkah untuk dunia. Presiden bahkan menyebut kelapa sawit Indonesia is miracle, merupakan tanaman yang ajaib karena menjadi bahan baku dari produk-produk yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat dunia. Prabowo menyebut kelapa sawit tidak hanya menjadi bahan baku minyak goreng, melainkan sabun, cat dinding, produk makanan seperti roti, solar dalam bentuk biodiesel, bahkan limbahnya bisa untuk aftur. Oleh sebab itu Prabowo mengatakan banyak pemimpin dunia yang memohon kepadanya untuk terus memasok seluruh produksi minyak kelapa sawit. Kenapa kelapa sawit bagi saya katakan itu miracle crop. It is a miracle crop. Ada kelompok nyinyir, kenapa kelapa sawit? Ya kan? Loh, Prabowo mau bikin kelapa sawit. Ya, untuk rakyat Indonesia. Saudara-saudara. Tapi yang lebih utama kelapa sawit, dari kelapa sawit, kita bisa bikin solar. Jadi, kita nanti biodiesel, biosolar itu akan membuat kita bebas dari ketergantungan luar. Ya, yang mau pakai bensin terus silakan. Ya, orang kaya bayar aja, nggak apa-apa, harga dunia. Tapi rakyat kita bisa hidup dengan solar. Pesawat terbang, aftur. Kita nanti produsen aftur, bisa yang terbesar di dunia. Aftur. Bahkan saudara-saudara, limbahnya kelapa sawit. Bank Indonesia melakukan peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia atau LPI 2025. Laporan ini mengulas evaluasi dan prospek ekonomi global serta domestik hingga pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2025 dan arah bauran kebijakan pada tahun 2026. Bank Indonesia melakukan peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia atau LPI 2025 dengan tema Tangguh dan Mandiri, sinergi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi berdaya tahan. Laporan ini mengulas evaluasi dan prospek ekonomi global serta domestik hingga pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2025 dan arah bauran kebijakan pada tahun 2026. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, terdapat 3 hal penting dalam Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2025, yakni optimisme, komitmen, dan sinergi. Di mana Bank Indonesia mengajak semua lapisan masyarakat untuk membangun optimisme akan perekonomian Indonesia ke depannya yang akan lebih baik lagi.
Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada rentang 4,9 hingga 5,7% pada tahun 2026 dan tumbuh 5,1 hingga 5,9% di tahun 2027. Ada 3 pesan dari laporan perekonomian Indonesia 2025 ini yang saya singkat dengan OKS. Apakah OKS itu? Simaklah setelah iklan berikut ini. Yang pertama, melalui laporan perekonomian Indonesia 2025 kami mengajak semua, mari kita bangun optimisme. Setelah melewati 2025 dengan kinerja yang baik, yakinlah insya Allah tahun 2026 dan 2027 ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi. K adalah komitmen. Mari kita bangun komitmen untuk masing-masing lembaga, dunia usaha, perbankan sesuai tupoksinya masing-masing. Semua kita berikan yang terbaik, usaha maksimal dan juga dengan motivasi yang kuat demi NKRI, demi rakyat kita. Mari kita bangun komitmen itu, do our best. Yang saya maksud S adalah sinergi. Mari kita perkuat sinergi. Bank Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah, KSSK, dan juga perbankan, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Apufindo, dunia akademis, masyarakat. Kami akan terus bersinergi. Laporan perekonomian Indonesia tahun 2025 ini merupakan bentuk transparansi kebijakan Bank Indonesia kepada publik dan diharapkan menjadi referensi utama yang kredibel serta berkualitas tentang perkembangan dan prospek perekonomian Indonesia, tentang sinergi bauran kebijakan nasional dan arah bauran kebijakan Bank Indonesia. Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel.